Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku sehobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Beliau memiliki akun adalah Om Ahmad Fangkis. Pertanyaannya seperti ini, Om, untuk kasus over emosi terus ciak bulu, extra fooding apa cacing aja? Untuk jangkrik masih dikasih nggak Om? Apa cacing EF-nya ya? Oke. Pertama-tama saya ucapkan untuk Om Ahmad Fangkis, terima kasih itu ya Om, karena sudah mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi apapun komentar teman-teman itu saya akan baca. Kemudian kalau pertanyaan itu bisa dianalisa, ya tentunya insya Allah lah ya, kita akan buatkan videonya agar lebih jelas. Kalau saya itu jawabnya di kolom komentar ya nggak akan jelas gitu ya. Oke ya. Jadi omnya memiliki muara batu dengan kasus over emosi. Nah beliau itu bilang bahwa burung muara batunya juga dia ciak bulu gitu ya, jadi over emosi disertai dengan ciak bulu. Nah pertanyaan beliau itu apakah extra fooding itu cocoknya cuman di cacing dan tidak di jangkrik. Nah ini ya, apakah jangkrik perlu diberikan? Oke ya, sebelum kita masuk ke solusinya, tentunya kita harus tahu dulu untuk over emosi itu apa sih ya. Jadi over emosi, over kelebihan emosi adalah rasa rasa ingin bertarung. Jadi untuk emosi, fighter, mental, nah itu beda-beda. Itu kan istilah ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita benar-benar dalam memahaminya, kita teliti, nah di situ istilah tentunya juga memiliki makna yang berbeda-beda gitu ya. Jadi untuk over emosi itu berhubungan dengan suhu tubuh gitu ya. Jadi suhu tubuh yang meningkat bisa mengakibatkan emosi. Nah dua hal ini itu berjalannya itu sejajar, satu arah gitu ya, tetapi tidak sama. Paham nggak teman-teman? Jadi untuk burung yang emosinya naik, itu otomatis dianya itu suhu tubuhnya akan naik. Nah itu ya. Kemudian untuk burung yang naik suhu tubuh, itu belum tentu emosinya naik. Paham nggak teman-teman? Ini sejajar gitu ya, tapi tidak sama. Nah ini akan kita bahas di video selanjutnya gitu ya, karena ini butuh pemahaman, ini butuh kesabaran dalam kita menyimak pembahasan ini. Ini agak dalam gitu ya, ini masalah agak rumit dalam memaknai ini, dalam membahas ini ya. Jadi ketika dia emosinya itu naik, otomatis suhu tubuhnya juga naik. Ini akan sejalan. Tetapi ketika dia itu memiliki suhu tubuh yang tinggi, naik, dia belum tentu emosinya naik. Nah ini kan agak rumit ya teman-teman ya. Tapi kita akan bahas selanjutnya. Yang kita bahas di sini adalah dia mengalami over emosi disertai dengan ciak bulu. Nah bagaimana extra fooding yang akan kita ambil, kita gunakan? Apakah cukup cacing saja ataupun jangkrik kita buang ataupun kita tidak berikan gitu ya. Nah untuk over emosi ketika dia itu naik suhu tubuh, nah di situ tentunya kita harus pilih-pilih extra fooding apa yang akan cocok kita berikan. Ya tentunya kita harus memiliki alasan dong ya. Jangan cuman ngikut-ngikut temen, ataupun mungkin ya mohon maaf, mungkin ada channel gitu ya yang memberikan masukan untuk over emosi, berikan saja
ulet Hongkong mungkin, ya itu akan tambah parah gitu ya. Nah, bagaimana kita itu menyikapinya? Tentunya dari semua sumber informasi harus kita mainkan logika kita juga gitu ya. Jangan serta-merta kita telan mentah-mentah informasi semuanya. Nah itu karena akan ya tentu kan butuh pemahaman kita, butuh logika kita juga kita mainkan gitu loh ya. Jangan semuanya ditampung, diterapkan, padahal informasinya juga mungkin, nah itu berlawanan. Oke ya. Jadi kita ketahui bahwa antara cacing dengan jangkrik, nah di situ teksturnya itu beda. Loh kenapa toh Om data bahas tekstur gitu ya? Ini yang ditanyakan cocok apa enggak kok? Nah kita ketahui dulu teksturnya, karena tekstur extra fooding itu sedikit banyak itu akan mempengaruhi emosinya, akan mempengaruhi suhu tubuhnya, dan ini otomatis akan mempengaruhi tingkat emosinya ketika dia itu mencerna extra fooding tersebut, apakah jangkrik apakah cacing ya teman-teman ya. Cacing itu kan memiliki tekstur yang lembut ya teman-teman, dia kenyal gitu ya, tetapi banyak airnya. Nah beda dengan jangkrik, di kepalanya itu kan keras, kemudian perutnya juga lembut banyak airnya ya. Dan di sini otomatis dari segi cara menaikkan suhu tubuh, cara menaikkan emosinya, nah ini akan lebih cepat jangkriknya ini tadi dibandingkan dengan cacing ya. Nah jadi untuk extra fooding apa yang cocok? Apakah cacing, apakah jangkrik? Ya tentunya adalah cacing. Diberikan saja tiap hari nggak apa-apa gitu ya, asalkan satu dia suka gitu ya. Karena nggak semuanya burung merpati dia itu suka jangkrik, nggak semuanya dia itu suka cacing, nggak semuanya dia itu suka ulet kandang dia ataupun kroto. Nah ini kan berbeda tergantung dari kebiasaan sebelumnya dalam perawatnya itu memberikan extra fooding apa ya teman-teman ya. Jadi apakah jangkriknya itu tidak diberikan ya? Kalau kita punya tujuan, agar tujuan kita cepat sampai, ya bagaimana cara kita itu memilih extra fooding yang tepat. Kalau kita mempunyai burung merpati yang over emosi, apakah kita bagusnya itu memberikan extra fooding yang teksturnya keras? Ya tentu tidak gitu ya. Ya kita berikan extra fooding yang teksturnya itu lembut, banyak airnya, yaitu cacing dibandingkan dengan jangkrik. Itu ya. Kemudian kita bisa juga pilih yang lain extra foodingnya, yaitu kroto. Nah karena kroto itu kulitnya lembut ya, tipis ya, kemudian dalamnya itu banyak airnya. Kroto sendiri itu pembagiannya juga beda-beda antara kroto yang kecil dengan kroto yang besar, telurnya itu ya, itu sudah berbeda. Efek ketika dia itu masuk ke dalam tubuh burung merpati itu juga sudah berbeda. Ini akan berpengaruh kepada tingkat emosinya, tingkat suhunya. Kroto yang besar, telurnya itu yang banyak airnya, ketika masuk ya, di situ tingkat suhunya akan lebih rendah ketimbang kroto yang sudah berbentuk lava atau apa itu ya, sudah berbentuk. Nah dari situ sudah berbeda kalau kita benar-benar memahaminya. Apalagi ketika kita berikan jangkrik yang teksturnya itu agak sedikit keras, di situ akan sedikit banyak menimbulkan suhu yang naik, emosi yang naik. Jadi ketika kita punya tujuan dalam merawat burung merpati yang sudah mengalami over emosi ke tingkat dia itu sudah siap bulu, ya kita harus cepat tanggap gitu ya. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengkarantina dia. Kita sendirikan dia, jangan ada burung murai batu ataupun masteran di situ. Agar apa ya? Karena agar dia itu tenang,
agar emosinya itu tidak semakin naik ketika dia itu dengar murai batu yang lain, ketika dia itu dengar masteran yang lain. Agar apa ya? Agar tujuan kita itu cepat sampai gitu loh ya. Nah itu kan mempunyai alasan kenapa burung murai batu yang seperti ini itu tidak kita berikan masteran ya, karena ini bisa dia itu akan gacor seharian, dia itu akan emosinya itu tersedia seharian, akan muncul seharian, dia itu akan gacor. Ya makanya itu kalau tidak kita segera tangani ya dia akan ciak bulu. Entah itu bisa ciak bulu dada, perut, ataupun ekor, ataupun sayap. Tinggal karakternya itu dalam dia itu ciak itu di bagian mana. Oke teman-teman ya. Karena ada burung murai batu yang ketika dia itu mengalami over emosi ya, ketika dia itu tidak mendapatkan rawatan yang dia perlukan, dia itu bisa ciak ekor. Kemudian semakin ke sana, dia itu nggak segera ditangani, dia itu balik ke ciak sayap. Itu ada gitu ya. Jadi untuk ciak ekor itu tidak bisa dipastikan dia itu over emosi, dia itu over birahi. Itu tidak. Ciak bulu perut itu dia tidak bisa dipastikan dia itu over emosi, over birahi. Jadi untuk letak ciaknya itu tidak bisa dipastikan bahwa dia itu mengarah ke over emosi atau over birahi. Itu tidak gitu ya. Itu tergantung karakter. Ada yang burung murai batu ketika dia itu mengalami over emosi, dia akan ciak sayap. Itu ada. Ada pula burung murai batu yang ketika dia itu mengalami over emosi, dia itu akan ciak ekor. Itu juga ada. Karena apa? Saya sudah bilang kayak gitu, saya sudah pernah mengalami hal yang seperti itu. Burung murai batu saya itu ada dua. Di situ dia mengalami kasus over emosi. Ada yang ciak sayap, ada yang ciak bulu perut. Itu kasusnya sama, tetapi tempat cara dia ciak bulunya itu di tempat yang berbeda. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk pemahaman saja, pengetahuan lah ya. Jangan dijadikan patokan bahwa mungkin burung murai batu yang ciak bulu perut dia itu pasti over birahi. Jangan. Ya ini penting gitu ya. Karena over emosi dengan over birahi, nah ini sedikit banyak rawatan itu akan berlawanan. Terutama di pengkondisian mandi dan jemurnya. Tetapi kalau di pengkondisian karantina itu sama gitu ya. Ketika dia itu over emosi, dia itu butuh karantina. Ketika dia itu over birahi, dia butuh karantina. Seperti itu ya. Tetapi next rawatannya itu tentunya dari mandi jemurnya juga beda. Berlawanan ini ya. Rawatan ini berlawanan. Kalau salah saja, salah arahnya ini akan tambah parah. Jadi mohon hati-hati teman-teman ya. Jangan berpatokan bahwa mungkin teman-teman mempunyai pemahaman bahwa burung murai batu yang dia ciak bulu bulu perut, dia sudah pasti over birahi. Jangan ya teman-teman ya. Saya mohon ya di situ jangan, agar tidak salah jalan. Terutama di rawatan mandi dan jemurnya ini ya. Nah begitu ya. Jadi untuk omnya, ketika kita memiliki burung murai batu dengan masalah seperti ini ya tentunya kita harus tanggap sigap cepat gitu ya. Yang tadinya adalah saya bilang bahwa dia harus dikarantina free ya. Jadi free, jangan ada masteran, apalagi burung murai batu di satu kamar, di satu ruangan, ataupun di satu rumah. Ya selama dia itu mendengar, ketika burung murai batu mengalami seperti ini ya dia akan emosi terus, akan semakin menjadi ini ciak bulunya gitu ya. Jadi pengkondisiannya seperti itu untuk pengkondisian tempatnya dan masterannya. Kemudian untuk extra fooding, kalaupun dia itu harus diberikan ya minim saja, jangan banyak. Kalaupun dia itu diberikan cacing ya jangan banyak-banyak gitu ya Om ya. Padahal udah bilang burung murai batu yang over emosi ya sudah naikkan aja birahinya gitu ya, yang nggak akan nyambung gitu deh ya. Belum tentu nyambung. Jangan sama ratakan burung murai batu yang memiliki kasus seperti ini harus diberikan birahinya. Karena apa ya,
Kalau kita tidak karantina dia, kalau kita naikkan extra foodingnya, nah di situ dalam mencerna extra fooding ini akan mengakibatkan suhu tubuh yang meningkat, sistem metabolisme tubuh yang meningkat. Nah di situ emosinya akan semakin menggila gitu ya. Jadi mohon lah ya teman-teman, itu mainkan logika kita. Jangan semerta-merta bahwa burung merpati yang emosi ya sudah naikkan birahinya saja. Ya jangan semua dipukul rata seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk tambahan wawasan saja gitu ya. Karena banyak rumor, banyak istilah. Ketika tinggi emosinya, saya sudah jangan diturunkan emosinya, naikkan aja birahinya. Nah, naikkan birahinya itu seperti apa sih? Naikkan birahinya tentunya kan penambahan extra fooding. Nah, pada extra fooding itu masuk, dia itu dicerna oleh tubuh, di situ akan mengakibatkan suhu tubuh juga akan naik. Nah, ini kan gimana? Kan nggak akan nyambung ya teman-teman ya. Yang harus dilakukan ya harus menurunkan emosinya, harus diturunkan suhu tubuhnya agar dia itu tenang, nyaman, santai ya. Jadi untuk pemberian rawatan sehari-hari tentunya untuk pengembunan, nah kita naikkan, jadi bisa diberikan setiap hari. Kemudian untuk extra fooding kita minimkan saja, bisa lah ya dengan setiap hari itu cacing cukup 1 atau 2 saja, jangan banyak-banyak. Dengan alasan agar ketika cacing masuk ke dalam tubuh burung merpati itu, di situ tidak ada peningkatan sistem suhu tubuh yang signifikan. Makanya diberikan extra fooding itu minim. Nah kemudian untuk mandi juga setiap hari, bisa 2 kali dalam 1 hari, bisa pagi, sore, ataupun kalau teman-teman itu sibuk di pagi hari ya berikan biasa sore ataupun malam. Kalau longgar ya bisa lah deh pagi sore diberikan. Ya ini agar tujuan kita itu cepat sampai. Ya. Kemudian untuk penjemuran ya tentunya kita kurangi atau bahkan kita stop. Ya kita stop lah ya. Kemudian untuk pengumbaran otomatis juga kita stop, jangan ada sauna. Dan ini untuk burung seperti ini baiknya itu diabla di tempat yang sejuk, dengan catatan dia itu nggak gacor seharian, dia nggak emosi seharian, dia tenang, terlihat tenang gitu ya. Ketika dicentelkan di ruangan yang sejuk, mungkin bisa diberikan di kamar mandi selama tidak dimarahi istri, ya nggak apa-apa gitu ya, nggak mengganggu di situ boleh. Dia akan lebih tenang, santai, emosinya nggak semakin naik. Kemudian suhunya tubuhnya itu akan semakin turun karena apa ya? Dia itu di ruangan yang adem, yaitu di kamar mandi ya. Nah itu untuk pengablakan dan pengkerodongan. Kemudian itu siangnya, kemudian malamnya itu ya bolehlah dikerodong itu ya, itu agar dia itu beristirahat, agar tenaganya itu tersimpan, terbentuk di situ. Nah itu ya. Kemudian untuk omnya, mohon sebelum dirawat apa yang sudah saya utarakan di awal, nah itu pastikan dulu dia itu ciaknya itu karena benar-benar over emosi atau birahi. Nah ini bisa dicek dari bentuk kotorannya. Kalau kok dia itu terlihat kotorannya itu kecil sekali, kering gitu ya, nah itu bisa salah satunya adalah ciri-ciri dia itu over emosi, ataupun kotorannya itu banyak airnya, dia itu banyak minum di situ. Nah di situ bisa itu adalah over emosi. Tetapi kalau kotorannya itu besar-besar, lembek gitu ya, nah itu adalah salah satu dia itu sudah kelebihan protein. Dia nggak butuh pemandian, dia butuhnya penjemuran agar nantinya itu bentuk kotorannya itu semakin kecil, sedang gitu ya, bagus. Nah kalau kotorannya besar-besar kemudian dirawat sesuai dengan apa yang saya utarakan di awal, ya itu akan acur ataupun semakin memburuk gitu ya. Karena
saya bilang juga ini harus benar-benar kita memahami ciaknya itu karena over emosi atau over birahi itu sudah harus kita pastikan benar-benar, jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah arah agar tidak semakin memburuk. Nah itu kalau dari bentuk kotorannya, dalam arti kita itu pengen menganalisa bahwa ini oh bener burung ini mengalami over emosi. Kemudian kita bisa cek dari rawatan kita, apakah burung ini dalam keseharian itu intensitas penjemuran sauna ataupun pengumbaran itu lebih tinggi dari dia itu pemandian, pengembunan. Kalau iya dalam perawatan harian kok kita sering jemur dia maksimal, kemudian dikasihkan di umbaran seharian, kemudian pemberian extra fooding yang minim, kemudian kita sering sauna, nah itu bisa mengarah ke benar-benar burung ini adalah over emosi. Tetapi kalau rawatannya itu sebaliknya ataupun kebalikannya dari apa yang saya sudah utarakan di awal, nah itu bisa jadi burung ini adalah over birahi, gitu ya. Jadi ini pentingnya memahami kondisi burung murai batu kita. Bisa kita cek dari bentuk kotorannya, bisa kita cek dari rawatan kesehariannya. Oke ya. Mungkin cukup itu dulu, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung hati teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.